Halo sahabat, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami pemikiran dan prinsip hidup yang menginspirasi dari tokoh besar, yaitu Yusuf Hamka. Beliau dikenal bukan hanya sebagai ulama dan penulis, melainkan juga sebagai sosok yang memiliki pandangan hidup mendalam tentang arti kekayaan sejati. Di video ini kita akan mengupas 15 cara kaya ala Yusuf Hamka yang tidak hanya membahas aspek materi, tetapi juga spiritual, emosional, dan intelektual, agar setiap langkah hidup kita dipenuhi keberkahan dan makna yang mendalam. Yusuf Hamka selalu menekankan bahwa kekayaan yang sesungguhnya berasal dari keseimbangan antara iman, pengetahuan, dan integritas. Menurut beliau, pencapaian dalam hidup tidak hanya diukur dari besarnya harta, tetapi juga dari kualitas hati dan kecerdasan dalam menjalani kehidupan. Melalui ajarannya, kita diajak untuk mengembangkan potensi diri secara holistik, sehingga setiap keputusan dan tindakan kita selaras dengan nilai-nilai luhur yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Video ini akan mengungkap prinsip-prinsip tersebut secara mendetail, sehingga Anda dapat mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama menyimak setiap cara yang akan disajikan, karena masing-masing mengandung pesan penting untuk membentuk karakter dan meraih keberhasilan yang berkelanjutan. Setiap langkah yang kita bahas di sini bukan hanya strategi untuk mencapai kekayaan secara materi, tetapi juga panduan untuk mencapai kedamaian batin dan keseimbangan hidup. Pastikan Anda menyimak hingga akhir agar tidak ketinggalan insight yang inspiratif dan aplikatif dari ajaran Yusuf Hamka. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara kaya ala Yusuf Hamka yang pertama, yaitu adalah mengutamakan keimanan sebagai pondasi kekayaan. Keimanan adalah pondasi yang tak tergantikan dalam meraih kekayaan sejati. Yusuf Hamka selalu menekankan bahwa setiap upaya dan pencapaian akan lebih bermakna ketika dilandasi oleh keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Iman bukan sekedar ritual ibadah, melainkan sebuah sikap hidup yang penuh syukur, tawakal, dan kesadaran bahwa segala sesuatu terjadi atas izin-Nya. Dengan meletakkan keimanan sebagai dasar, setiap langkah kita menjadi lebih terarah dan mendapatkan bimbingan ilahi, sehingga setiap keputusan terasa lebih bermakna. Ini adalah modal utama yang memberikan energi positif dan ketenangan jiwa dalam menghadapi tantangan hidup. Memperkuat keimanan berarti mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitas harian, mulai dari sholat, membaca Al-Quran, hingga berzikir. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, pintu rezeki akan terbuka, dan setiap ujian hidup pun dapat dihadapi dengan kepala tegak. Iman yang mendalam membantu kita tetap optimis dalam situasi sulit dan memberikan kekuatan untuk menolak godaan yang dapat mengalihkan fokus dari tujuan hidup. Proses mendekatkan diri kepada Sang Pencipta tidak hanya memperkaya jiwa tetapi juga membangun karakter yang tahan banting. Dengan demikian, keimanan menjadi pondasi yang membawa keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan keimanan sebagai pusat kehidupan, kita belajar untuk selalu berserah diri dan percaya bahwa setiap rintangan adalah bagian dari rencana besarnya. Yusuf Hamka percaya bahwa kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap detail kehidupan akan memandu kita untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Sikap ini tidak hanya mengokohkan mental dan emosional, tetapi juga membuka ruang bagi keajaiban yang tak terduga dalam hidup. Setiap doa dan ibadah yang dilakukan dengan sepenuh hati akan menjadi investasi spiritual yang membawa kebaikan tak terhingga. Oleh karena itu, meletakkan keimanan sebagai prioritas utama adalah kunci untuk meraih keberhasilan yang sejati. Keimanan yang mendalam juga membutuhkan rasa rendah hati dan kesadaran bahwa kekayaan sejati tidak semata-mata berasal dari harta benda, melainkan dari kualitas hubungan dengan Sang Pencipta dan sesama manusia. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa dengan hati yang bersih dan pikiran yang terpusat pada nilai-nilai spiritual, kita akan mampu mengatasi segala godaan duniawi. Sikap inilah yang mendorong kita untuk selalu bersyukur atas setiap anugerah, besar maupun kecil, yang telah diberikan. Setiap tantangan yang dihadapi dengan keimanan akan berubah menjadi pelajaran berharga yang memperkuat karakter. Dengan demikian, iman menjadi pelita yang menerangi jalan menuju keberkahan dan kesuksesan.
Sebagai kesimpulan, mengutamakan keimanan sebagai pondasi kehidupan adalah langkah awal menuju kekayaan yang sejati. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa keberhasilan yang dilandasi oleh iman akan memberikan kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan materi semata. Ketika setiap tindakan didasari oleh keyakinan mendalam, maka setiap tantangan hidup akan terasa lebih ringan dan penuh makna. Dengan menjadikan keimanan sebagai prioritas, kita membuka diri untuk menerima berkah yang berlimpah dan memperoleh kekuatan untuk terus maju. Jadikan nilai spiritual ini sebagai kompas dalam setiap langkah untuk mencapai kehidupan yang penuh kesejahteraan dan keberkahan. Kemudian cara yang kedua adalah menanamkan nilai integritas dalam setiap langkah. Nilai integritas adalah elemen vital yang harus kita tanamkan dalam setiap aspek kehidupan. Yusuf Hamka selalu menekankan pentingnya kejujuran, ketulusan, dan konsistensi sebagai kunci utama menuju keberhasilan sejati. Integritas bukan hanya soal menjaga nama baik, melainkan juga tentang menepati janji, bertindak adil, dan mengutamakan kebenaran dalam setiap keputusan. Sikap ini menciptakan pondasi kepercayaan yang kokoh, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Dengan integritas yang tinggi, setiap langkah yang kita ambil akan dipenuhi dengan nilai moral yang mendasari kesuksesan jangka panjang. Menjadi pribadi yang berintegritas berarti selalu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, meskipun godaan untuk mengambil jalan pintas semakin menggoda. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa keberhasilan yang sesungguhnya hanya bisa diraih melalui upaya yang jujur dan penuh tanggung jawab. Ketika kita konsisten dalam mempertahankan nilai-nilai moral, kita tidak hanya mendapatkan penghargaan dari diri sendiri, tetapi juga membangun reputasi yang dihormati di mata masyarakat. Integritas menuntun kita untuk selalu memilih jalan yang benar, meskipun itu berarti kita harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Sikap ini memberikan dampak positif yang luas, mulai dari kepercayaan diri hingga pengakuan dari lingkungan sekitar. Nilai integritas juga sangat erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab atas setiap tindakan yang kita ambil. Yusuf Hamka percaya bahwa setiap keputusan yang diambil dengan jujur dan konsisten akan membawa kita pada hasil yang lebih memuaskan dan bermakna. Dengan menanamkan integritas dalam setiap langkah, kita membangun karakter yang kuat dan dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Sikap ini tidak hanya mendongkrak kredibilitas diri, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Dengan demikian, integritas menjadi landasan yang memperkokoh setiap pencapaian dan membuka pintu menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Integritas dalam tindakan sehari-hari juga melibatkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa kebaikan yang tulus akan selalu memberikan hasil yang positif dalam jangka panjang. Dengan sikap transparan dan adil, kita mampu membangun kepercayaan yang mendalam dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini tentunya memperkuat jaringan sosial dan profesional yang sangat penting dalam meraih keberhasilan. Setiap tindakan yang didasari oleh integritas akan terus menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga menciptakan budaya kebaikan yang berkelanjutan. Menanamkan nilai integritas dalam setiap langkah adalah investasi jangka panjang yang membawa keberkahan dan kepercayaan dari orang lain. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa kesuksesan yang diperoleh dengan cara-cara yang jujur dan beretika akan selalu lebih memuaskan dan tahan uji oleh waktu. Dengan menjadikan integritas sebagai prinsip utama, kita tidak hanya mencapai tujuan pribadi tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Jadikan integritas sebagai pedoman dalam setiap tindakan, sehingga setiap pencapaian akan membawa nilai tambah yang nyata. Dengan demikian, kekayaan sejati akan terwujud melalui kebenaran dan kejujuran yang konsisten. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan ilmu pengetahuan sebagai modal utama. Ilmu pengetahuan merupakan modal utama dalam meraih kekayaan yang sesungguhnya, dan inilah cara ketiga yang harus kita tiru. Yusuf Hamka selalu menekankan bahwa belajar adalah investasi terbaik yang tidak pernah merugi. Karena pengetahuan membuka pintu kesempatan yang tak terhitung jumlahnya.
Dengan terus menggali ilmu, kita dapat mengembangkan keterampilan dan wawasan yang diperlukan untuk menghadapi persaingan serta tantangan zaman. Setiap informasi yang diperoleh akan menjadi bekal untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan inovatif. Dengan demikian, ilmu pengetahuan menjadi pondasi untuk membangun karir dan kehidupan yang sukses serta bermakna. Belajar tidak terbatas pada pendidikan formal saja, melainkan mencakup pengembangan diri melalui pengalaman, interaksi, dan eksplorasi berbagai sumber informasi. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa pencarian ilmu haruslah menjadi kebiasaan yang tak terputus, sehingga kita selalu dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan meningkatkan pengetahuan, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan menemukan solusi kreatif terhadap permasalahan yang kompleks. Setiap proses pembelajaran akan membuka cakrawala baru yang memperkaya perspektif serta kemampuan berpikir kritis. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membangun keyakinan diri untuk mencapai keberhasilan yang lebih tinggi. Peningkatan ilmu pengetahuan turut mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan, membuat kita mampu melihat peluang di balik setiap tantangan. Yusuf Hamka percaya bahwa dengan terus belajar, kita tidak hanya memperoleh teori-teori, tetapi juga mengasah kemampuan praktis yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Pengetahuan yang mendalam mendorong kita untuk tidak takut menghadapi kegagalan dan selalu mencari cara-cara baru untuk berkembang. Setiap pelajaran yang diambil akan menjadi pijakan untuk inovasi dan perbaikan diri yang berkelanjutan. Dengan begitu, ilmu pengetahuan tidak hanya berkontribusi pada keberhasilan material, tetapi juga memperkaya jiwa dan pemikiran kita. Investasi dalam ilmu pengetahuan merupakan upaya yang memberikan hasil jangka panjang, baik dalam aspek profesional maupun personal. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa setiap usaha untuk belajar dan mengembangkan diri akan menghasilkan keuntungan yang tidak terukur dari segi pengetahuan dan pengalaman. Dengan menerapkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat, kita akan selalu mendapatkan peluang baru untuk meningkatkan kemampuan dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Proses belajar yang konsisten ini juga mendorong kita untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan, sehingga tidak mudah terjebak dalam stagnansi. Dengan demikian, ilmu pengetahuan menjadi kunci yang membuka banyak pintu kesempatan dalam hidup. Meningkatkan ilmu pengetahuan adalah investasi paling berharga yang dapat kita tanamkan untuk meraih kekayaan sejati. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa keberhasilan tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses belajar yang tiada henti dan penerapan pengetahuan yang tepat. Dengan mengutamakan pengembangan diri dan terus mencari ilmu, kita akan semakin percaya diri dan siap menghadapi dinamika kehidupan. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan pertumbuhan material, tetapi juga memperkaya jiwa dengan kebijaksanaan dan wawasan. Jadikanlah ilmu pengetahuan sebagai modal utama untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih cemerlang dan bermakna. Kemudian, cara kaya ala Yusuf Hamka yang harus kita tiru yang keempat adalah mengelola waktu dengan bijak dan efektif. Mengelola waktu dengan bijak merupakan cara keempat yang sangat esensial dalam mencapai kekayaan dan keberhasilan. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa waktu adalah aset yang paling berharga, karena setiap detik yang kita miliki tidak bisa dikembalikan. Dengan mengatur waktu secara disiplin, kita dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghindari buang-buang waktu pada kegiatan yang tidak produktif. Setiap momen yang dioptimalkan dengan baik akan mendekatkan kita pada tujuan dan impian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pengelolaan waktu yang efektif adalah kunci untuk membuka potensi penuh diri dalam setiap aktivitas. Efektivitas dalam mengatur waktu berarti kita harus mampu memprioritaskan aktivitas yang memberikan dampak besar dalam kehidupan. Yusuf Hamka percaya bahwa keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan pengembangan diri sangat penting untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan sukses. Dengan menyusun jadwal yang realistis dan terstruktur, kita dapat menghindari perasaan kewalahan dan memastikan setiap tugas diselesaikan tepat waktu. Proses perencanaan yang matang juga membantu kita untuk menyisihkan waktu bagi istirahat dan refleksi, sehingga menjaga kesehatan mental dan fisik. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aktivitas memberikan nilai tambah yang maksimal bagi perkembangan diri.
Manajemen waktu yang baik juga berarti kita harus mampu mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan utama. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa dengan fokus pada prioritas, kita dapat menghindari distraksi yang mengganggu produktivitas dan kemajuan. Dengan demikian, setiap waktu yang terpakai akan menjadi investasi yang mendekatkan kita kepada keberhasilan. Mengelola waktu secara efektif juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup, karena kita tidak lagi terburu-buru atau merasa terbebani oleh banyaknya tugas. Sikap disiplin dalam mengelola waktu adalah fondasi untuk mencapai keseimbangan antara aktivitas profesional dan kehidupan pribadi. Pentingnya pengelolaan waktu terletak pada kemampuannya untuk meminimalisir tekanan dan kelelahan yang sering kali muncul akibat penumpukan tugas. Yusuf Hamka menekankan bahwa setiap detik yang diatur dengan baik akan menghasilkan pekerjaan berkualitas dan mengurangi resiko kesalahan yang timbul karena terburu-buru. Dengan perencanaan yang cermat, kita dapat mengalokasikan waktu untuk setiap tugas secara proporsional, sehingga produktivitas meningkat dan setiap kegiatan berjalan dengan lancar. Pendekatan ini tidak hanya membantu mencapai target, tetapi juga menjaga kesehatan mental dan fisik dalam jangka panjang. Manajemen waktu yang efektif adalah kunci untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan yang serba dinamis. Kemudian cara yang kelima adalah mengoptimalkan kreativitas dan inovasi dalam berbisnis. Mengoptimalkan kreativitas dan inovasi dalam berbisnis adalah cara kelima yang harus kita tiru untuk mencapai kesuksesan. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa di balik setiap pencapaian besar terdapat pemikiran kreatif dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Kreativitas memungkinkan kita untuk menemukan solusi yang unik dalam menghadapi persaingan yang ketat. Sementara inovasi menciptakan nilai tambah yang membedakan bisnis kita dari yang lain. Dengan terus mencari ide-ide segar dan berani berinovasi, kita dapat menghadirkan produk atau layanan yang mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan cara yang lebih efektif. Pendekatan ini membuka peluang untuk pertumbuhan yang dinamis dan berkelanjutan dalam dunia bisnis. Mengoptimalkan kreativitas berarti tidak hanya menghasilkan ide-ide baru, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara praktis dalam setiap aspek bisnis. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa kreativitas harus diimbangi dengan perencanaan yang matang agar ide-ide tersebut dapat direalisasikan dengan efektif. Dengan mengintegrasikan pendekatan kreatif dalam strategi bisnis, kita dapat menemukan celah pasar yang sebelumnya belum tergarap. Proses inovasi yang konsisten akan mendorong tim untuk berpikir out of the box dan menemukan solusi yang lebih efisien dalam mengatasi berbagai permasalahan. Pendekatan ini sangat penting untuk menjaga agar bisnis tetap relevan dan kompetitif di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Kreativitas dalam berbisnis juga berarti memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba pendekatan-pendekatan baru. Yusuf Hamka percaya bahwa mengambil resiko yang terukur dengan ide-ide inovatif adalah kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan mengasah kreativitas secara terus-menerus, kita akan lebih mudah mengidentifikasi peluang dan mengubah tantangan menjadi keunggulan strategis. Setiap inovasi yang diterapkan akan menjadi modal berharga untuk memperkuat posisi bisnis di pasar global. Pendekatan kreatif ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan dampak positif yang luas bagi perkembangan usaha. Selain itu, mengoptimalkan kreativitas juga memerlukan lingkungan kerja yang mendukung dan kolaboratif. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa keterbukaan terhadap ide dan masukan dari berbagai pihak akan memperkaya perspektif dan memacu inovasi. Dengan menciptakan budaya kerja yang inspiratif, setiap anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk menyumbangkan ide terbaiknya. Proses kolaboratif ini akan menghasilkan solusi yang lebih holistik dan inovatif, sehingga bisnis dapat tumbuh dengan fondasi yang kuat. Lingkungan yang mendukung kreativitas menjadi kunci untuk menciptakan perubahan positif dan mencapai target-target ambisius. Sebagai kesimpulan, mengoptimalkan kreativitas dan inovasi dalam berbisnis merupakan strategi penting untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa keberanian untuk berpikir kreatif dan menerapkan ide-ide baru adalah modal utama dalam menghadapi persaingan yang ketat.
Dengan mengintegrasikan kreativitas dalam setiap aspek operasional, kita tidak hanya mampu menemukan solusi yang unik, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang signifikan. Inovasi yang konsisten akan membuka peluang baru dan mendorong pertumbuhan yang dinamis. Oleh karena itu, jadikan kreativitas dan inovasi sebagai senjata utama dalam perjalanan menuju keberhasilan dan kekayaan yang berkelanjutan. Kemudian cara kaya ala Yusuf Hamka yang keenam adalah menjaga etika dan moral dalam pencapaian keberhasilan. Menjaga etika dan moral adalah cara keenam yang harus kita tiru untuk meraih keberhasilan yang sesungguhnya. Yusuf Hamka selalu menekankan bahwa pencapaian yang berlandaskan pada nilai moral akan memiliki makna yang jauh lebih mendalam dan tahan uji oleh waktu. Etika dan moral tidak hanya mencakup sikap jujur dalam berbisnis, tetapi juga mencakup cara kita memperlakukan orang lain dengan adil dan penuh rasa hormat. Dengan menjaga nilai-nilai luhur ini, setiap langkah yang diambil akan mendapatkan keberkahan dan dukungan dari lingkungan sekitar. Pendekatan ini memastikan bahwa kesuksesan yang diraih tidak mengorbankan integritas dan kebaikan hati. Menjaga etika berarti selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan transparansi dalam setiap tindakan, tanpa mengedepankan keuntungan pribadi semata. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa keberhasilan yang sejati lahir dari kerja keras yang dilakukan dengan tulus dan bertanggung jawab. Dengan menegakkan etika, kita mampu membangun reputasi yang solid dan mendapatkan kepercayaan yang mendalam dari orang lain. Sikap etis ini tidak hanya memperkuat hubungan profesional, tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh dengan nilai kebaikan. Hal ini menjadi modal penting untuk membangun karir dan hubungan yang berkelanjutan. Moralitas yang tinggi membantu kita untuk selalu bertindak adil dalam setiap situasi, meskipun di tengah tekanan dan godaan. Yusuf Hamka percaya bahwa dengan mempertahankan prinsip moral yang kokoh, setiap tantangan akan dapat dihadapi dengan bijaksana. Sikap moral yang konsisten akan membantu kita dalam membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga bermanfaat secara sosial. Dengan demikian, nilai-nilai etika yang kuat akan memperkuat fondasi pribadi dan profesional kita, sehingga kesuksesan yang dicapai menjadi lebih bermakna. Pendekatan ini juga mendorong kita untuk selalu belajar dan berkembang sebagai individu yang bertanggung jawab. Selain itu, menjaga etika dan moral berarti membangun hubungan yang didasari oleh kepercayaan dan saling menghargai. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa dalam setiap interaksi, kebaikan dan kejujuran akan membawa dampak positif yang luas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika secara konsisten, kita akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari rekan kerja, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas diri, tetapi juga membuka banyak peluang yang mendukung pencapaian keberhasilan jangka panjang. Dengan demikian, etika dan moral menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun masa depan yang penuh berkah. Kemudian cara yang ketujuh adalah berani mengambil resiko yang terukur. Berani mengambil resiko yang terukur adalah cara ketujuh yang harus kita tiru untuk mencapai kesuksesan. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman, kita tidak akan pernah menemukan peluang-peluang besar yang tersembunyi. Resiko yang diambil dengan perhitungan matang akan membuka pintu untuk inovasi dan pertumbuhan yang signifikan. Dengan keberanian yang disertai analisis yang mendalam, setiap langkah yang diambil akan menjadi investasi berharga untuk masa depan. Pendekatan ini mendorong kita untuk terus maju meskipun menghadapi ketidakpastian, karena setiap resiko memiliki potensi untuk membawa hasil yang luar biasa. Mengambil resiko yang terukur berarti kita harus memiliki strategi dan perencanaan yang matang sebelum melangkah. Yusuf Hamka menekankan pentingnya melakukan analisis menyeluruh terhadap peluang yang ada, sehingga kita dapat menilai potensi keuntungan dan kerugian secara objektif. Dengan mempertimbangkan setiap variabel dan melakukan evaluasi resiko, kita akan lebih siap menghadapi kemungkinan kegagalan. Proses ini membantu kita untuk tidak gegabah dan memastikan bahwa setiap resiko yang diambil adalah investasi yang telah diperhitungkan dengan baik. Sikap ini juga mengajarkan kita untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat.
Keberanian dalam mengambil resiko harus selalu diimbangi dengan kecerdasan dan kesiapan untuk menghadapi konsekuensinya. Yusuf Hamka percaya bahwa dengan perencanaan yang matang, setiap resiko dapat diubah menjadi peluang untuk belajar dan tumbuh. Setiap kegagalan yang terjadi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memperkuat karakter dan strategi kita. Dengan demikian, resiko yang diambil dengan perhitungan akan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Pendekatan ini menumbuhkan semangat untuk tidak takut mencoba, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah memiliki dasar yang kuat. Mengambil resiko yang terukur juga berarti kita harus mampu menerima hasil, baik yang positif maupun yang negatif, dengan lapang dada. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang harus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di masa depan. Dengan menganalisis setiap hasil yang diperoleh, kita dapat mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan strategi untuk langkah selanjutnya. Pendekatan ini mengubah setiap kegagalan menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih besar. Dengan demikian, keberanian untuk mengambil resiko yang dihitung dengan cermat menjadi modal penting untuk mencapai impian besar. Kemudian, cara kaya ala Yusuf Hamka yang harus kita tiru yang ke-8 adalah memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah. Memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah merupakan cara ke-8 yang harus kita tiru untuk meraih kekayaan dan keberhasilan. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa tanpa visi yang kuat, setiap usaha akan terasa hambar dan tidak bermakna. Tujuan hidup yang terdefinisi dengan baik memberikan arah dan fokus dalam setiap langkah yang kita ambil, sehingga kita tidak mudah tersesat di tengah banyaknya pilihan dan godaan. Dengan menetapkan target yang konkret, kita dapat mengukur kemajuan dan menyesuaikan strategi untuk mencapainya. Pendekatan ini menjadi peta penunjuk jalan dalam menghadapi dinamika kehidupan yang penuh tantangan. Menetapkan tujuan hidup memerlukan refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan impian yang ingin dicapai. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa setiap individu harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu agar dapat menentukan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Proses ini melibatkan evaluasi kekuatan dan kelemahan, sehingga tujuan yang ditetapkan bersifat realistis namun penuh ambisi. Dengan memiliki tujuan yang jelas, setiap langkah akan diiringi dengan motivasi dan semangat yang tinggi untuk mencapainya. Tujuan hidup yang terarah juga membantu kita untuk menghindari distraksi dan fokus pada apa yang benar-benar bernilai. Tujuan hidup yang jelas berfungsi sebagai sumber inspirasi dan pendorong semangat dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Yusuf Hamka percaya bahwa visi yang kuat memberikan kekuatan batin untuk terus maju meski menghadapi rintangan yang sulit. Dengan memiliki arah yang jelas, kita akan lebih termotivasi untuk mengejar peluang dan mengatasi hambatan dengan penuh keyakinan. Setiap pencapaian kecil akan memberikan dorongan untuk terus melangkah maju menuju tujuan akhir yang telah ditetapkan. Pendekatan ini membantu kita untuk selalu berfokus pada impian dan tidak mudah terombang-ambing oleh arus peristiwa. Memiliki tujuan yang terarah juga mendorong kita untuk terus belajar dan berinovasi dalam setiap langkah. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa perjalanan menuju keberhasilan adalah proses yang dinamis, di mana setiap tahap memiliki pelajaran berharga. Dengan menetapkan target yang terukur, kita dapat mengukur progres dan menyesuaikan strategi agar semakin mendekati impian yang diidamkan. Tujuan yang jelas menciptakan disiplin dan komitmen dalam menjalani setiap aktivitas, sehingga setiap upaya yang dilakukan memiliki arti dan dampak yang signifikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan rasa pencapaian yang mendalam. Kemudian cara yang ke-9 adalah berinvestasi pada diri dan kesehatan mental. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari aset materi, melainkan juga dari kualitas diri dan kondisi pikiran yang sehat. Investasi pada diri mencakup pengembangan keterampilan, peningkatan pengetahuan, dan menjaga keseimbangan emosi agar kita selalu dalam kondisi optimal. Dengan memprioritaskan kesejahteraan diri, kita akan lebih mampu menghadapi tekanan, stres, dan tantangan hidup dengan kepala dingin.
Pendekatan ini menjadi pondasi untuk mencapai keberhasilan yang holistik dan berkelanjutan. Investasi pada diri sendiri berarti kita harus terus belajar dan mengembangkan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman hidup. Yusuf Hamka menekankan bahwa setiap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh akan menjadi modal berharga untuk meraih keberhasilan di masa depan. Dengan memperkuat diri, kita akan semakin percaya diri dan mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam menghadapi dinamika kehidupan. Proses ini tidak hanya meningkatkan performa profesional, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri yang mendalam dalam diri. Setiap usaha yang kita lakukan untuk mengembangkan diri akan menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam jangka panjang. Kesehatan mental yang terjaga sangat krusial untuk menciptakan produktivitas dan kreativitas yang maksimal. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa pikiran yang sehat akan memampukan kita untuk menghasilkan ide-ide segar dan solusi inovatif dalam menghadapi permasalahan. Melalui olahraga, meditasi, atau kegiatan relaksasi lainnya, kita dapat mengurangi tekanan emosional dan menjaga kestabilan mental. Dengan menjaga kondisi psikologis, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup tanpa merasa kewalahan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil didasari oleh pikiran yang jernih dan penuh semangat. Investasi pada diri juga berarti memberikan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis. Yusuf Hamka percaya bahwa merawat diri sendiri adalah langkah awal untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi orang lain. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang bermanfaat bagi pertumbuhan pribadi, seperti membaca, mengikuti seminar, atau berkonsultasi dengan ahli, kita akan terus berkembang dan memperoleh perspektif baru. Perhatian yang konsisten terhadap kesehatan mental menciptakan ketahanan diri yang kuat dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan hidup. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membantu kita untuk mencapai keseimbangan antara aspek personal dan profesional. Kemudian cara yang ke-10 adalah membangun hubungan sosial yang positif dan inspiratif. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak dapat dicapai secara individual, melainkan melalui jaringan hubungan yang saling mendukung dan penuh kepercayaan. Dengan membangun hubungan yang harmonis, kita mendapatkan dukungan, motivasi, dan inspirasi yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan. Setiap interaksi dengan orang lain merupakan kesempatan untuk saling belajar dan tumbuh bersama. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkembang, sehingga setiap langkah menuju keberhasilan menjadi lebih mudah dan bermakna. Membangun hubungan sosial yang inspiratif berarti kita harus bersikap terbuka, ramah, dan selalu siap membantu sesama. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa dengan berbagi kebaikan, informasi, dan pengalaman, kita tidak hanya mendapatkan dukungan, tetapi juga membangun ikatan yang kokoh dengan orang lain. Sikap empati dan kepedulian ini memupuk rasa persaudaraan yang dapat membawa dampak positif dalam kehidupan pribadi dan profesional. Setiap pertemuan dan interaksi akan menghasilkan pelajaran berharga yang memperkaya wawasan dan semangat kita. Dengan demikian, hubungan sosial yang terjalin dengan baik menjadi salah satu aset penting untuk mencapai kesuksesan bersama. Hubungan sosial yang positif juga memberikan perspektif baru dalam melihat permasalahan dan peluang. Yusuf Hamka percaya bahwa setiap interaksi antar manusia membawa potensi untuk menyalurkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif. Dengan mendengarkan serta menghargai pendapat dari berbagai latar belakang, kita akan semakin terbuka terhadap ide-ide baru yang dapat mengatasi tantangan dengan cara yang lebih efektif. Interaksi yang inspiratif ini menumbuhkan semangat kolaborasi dan kerjasama, sehingga memudahkan kita untuk mencapai tujuan bersama. Lingkungan yang penuh dukungan sosial akan memperkuat pondasi kita dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Menjaga hubungan sosial yang positif juga berarti mampu menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan penuh empati. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar, namun penyelesaian yang harmonis harus selalu didasari pada prinsip keadilan dan saling menghargai. Dengan komunikasi yang terbuka dan sikap saling mengerti, konflik dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat hubungan dan memperdalam pengertian bersama.
Pendekatan ini membantu menciptakan iklim sosial yang sehat dan mendukung, baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hubungan sosial yang terjalin dengan baik akan mendukung setiap upaya kita untuk meraih keberhasilan secara kolektif. Kemudian cara yang ke-11 adalah memupuk rasa syukur dan bersyukur atas setiap nikmat. Memupuk rasa syukur dan bersyukur atas setiap nikmat adalah cara ke-11 yang harus kita tiru untuk mencapai kehidupan yang penuh berkah. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa sikap syukur adalah kunci untuk membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup. Karena dengan bersyukur, hati kita menjadi lebih lapang dan penuh keikhlasan. Dengan selalu mengingat setiap anugerah, besar atau kecil, kita akan semakin menyadari betapa berharganya hidup ini. Rasa syukur yang mendalam membuat kita tidak mudah terjerumus dalam keserakahan dan ketidakpuasan, melainkan selalu menghargai apa yang telah diberikan. Sikap bersyukur inilah yang akan membawa energi positif yang mendorong kita untuk terus berbuat kebaikan. Memupuk rasa syukur berarti kita harus belajar untuk melihat setiap tantangan sebagai bagian dari anugerah yang mendewasakan. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa di balik setiap cobaan terdapat hikmah yang harus disyukuri, karena pengalaman tersebut memperkaya jiwa dan memperkuat karakter kita. Dengan menganggap setiap peristiwa sebagai pelajaran berharga, kita menjadi lebih resilien dalam menghadapi kegagalan dan kesulitan. Rasa syukur yang tulus juga membuat kita lebih menghargai upaya dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar, sehingga hubungan sosial pun menjadi semakin harmonis. Dengan demikian, sikap bersyukur tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk selalu maju. Rasa syukur yang mendalam membantu kita untuk selalu bersikap positif meskipun menghadapi masa-masa sulit. Yusuf Hamka percaya bahwa dengan hati yang selalu dipenuhi rasa terima kasih, kita akan lebih mudah menemukan solusi dan peluang di balik setiap tantangan. Syukur mengubah persepsi kita terhadap masalah, sehingga kita tidak terjebak dalam perasaan putus asa, melainkan termotivasi untuk terus berjuang. Pendekatan ini mendorong kita untuk senantiasa mencari hikmah dan kebaikan dalam setiap keadaan, yang pada akhirnya membawa ketenangan batin dan kesejahteraan. Dengan demikian, rasa syukur menjadi pondasi yang tak ternilai dalam menghadapi gejolak kehidupan. Menjaga sikap bersyukur juga berarti kita harus mau membagikan nikmat yang telah diterima kepada orang lain. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa kebaikan yang dibagikan akan kembali menghampiri kita dalam bentuk berkah yang berlipat ganda. Dengan berbagi, kita tidak hanya meringankan beban sesama, tetapi juga mempererat tali persaudaraan yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Sikap ini menciptakan lingkungan yang penuh empati dan kehangatan, sehingga setiap orang merasa dihargai dan terinspirasi untuk saling mendukung. Rasa syukur yang dibagikan kepada orang lain akan terus mengalir dan memperkaya kehidupan kita secara menyeluruh. Kemudian cara yang ke-12 adalah berkomitmen pada proses dan konsistensi dalam bekerja. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa keberhasilan bukanlah hasil instan, melainkan buah dari kerja keras, ketekunan, dan dedikasi dalam menjalani setiap proses. Dengan memiliki komitmen yang kuat terhadap setiap langkah yang kita ambil, kita dapat mengatasi rintangan dan mengoptimalkan setiap peluang yang muncul. Konsistensi dalam bekerja memastikan bahwa setiap usaha yang dilakukan akan terus menghasilkan nilai tambah seiring waktu. Pendekatan ini menuntun kita untuk tidak mudah menyerah dan selalu berusaha semaksimal mungkin, meski menghadapi tantangan yang berat. Berkomitmen pada proses berarti kita harus belajar menikmati setiap tahapan perjalanan menuju tujuan, bukan hanya berfokus pada hasil akhir. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa setiap pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama proses merupakan bekal berharga untuk meraih kesuksesan. Dengan menghargai setiap usaha kecil yang dilakukan, kita akan lebih termotivasi untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas diri. Konsistensi ini juga menciptakan disiplin yang membantu kita untuk mengatur waktu dan sumber daya secara efektif. Setiap langkah yang dilakukan dengan komitmen penuh akan membawa kita lebih dekat kepada impian yang telah ditetapkan. Konsistensi dalam bekerja memerlukan rutinitas dan disiplin yang terjaga setiap hari.
Yusuf Hamka percaya bahwa dengan menetapkan jadwal dan target yang jelas, kita dapat menjaga fokus serta semangat dalam menjalani setiap aktivitas. Proses yang konsisten tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membangun kebiasaan baik yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional. Setiap upaya kecil yang dilakukan secara berkesinambungan akan menghasilkan dampak besar dalam jangka panjang. Dengan demikian, konsistensi merupakan fondasi utama untuk mencapai keberhasilan yang tidak mudah tergoyahkan oleh tantangan. Berkomitmen pada proses juga berarti kita harus belajar dari setiap kegagalan dan kesalahan yang terjadi. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa introspeksi diri merupakan langkah penting untuk memahami letak permasalahan dan menemukan solusi yang lebih baik. Dengan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, kita dapat terus memperbaiki strategi dan metode kerja yang telah ditetapkan. Setiap kegagalan menjadi pelajaran yang menguatkan karakter dan memperbaiki langkah kita di masa depan. Pendekatan ini mendorong kita untuk selalu mencari perbaikan dan tidak pernah berhenti belajar, meski harus menghadapi rintangan yang ada. Kemudian cara yang ke-13 adalah mengutamakan kualitas daripada kuantitas dalam setiap tindakan. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa kualitas merupakan cermin dari integritas dan dedikasi yang kita miliki, sementara kuantitas semata tidak menjamin pencapaian yang tahan lama. Dengan fokus pada kualitas, setiap usaha yang kita lakukan akan menghasilkan dampak positif dan nilai tambah yang jauh lebih besar. Kualitas yang tinggi memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki makna mendalam dan keunggulan yang bersaing. Pendekatan ini mendorong kita untuk selalu mengejar kesempurnaan dalam setiap aktivitas, sehingga setiap hasil yang diperoleh memiliki mutu yang luar biasa. Mengutamakan kualitas berarti meluangkan waktu untuk memastikan bahwa setiap detail diperhitungkan secara cermat. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa hasil yang sempurna adalah cerminan dari kerja keras, ketekunan, dan perhatian terhadap setiap aspek pekerjaan. Dengan tidak tergesa-gesa demi mencapai kuantitas, kita dapat menghasilkan karya yang memiliki nilai intrinsik tinggi dan tahan lama. Sikap ini membantu kita untuk membangun reputasi yang solid serta mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Setiap pencapaian berkualitas akan membuka peluang lebih besar dan memberikan kepuasan yang mendalam. Fokus pada kualitas juga mengajarkan kita untuk selalu melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala dalam setiap proses yang dijalankan. Yusuf Hamka percaya bahwa setiap langkah yang dilakukan dengan ketelitian akan menghasilkan hasil optimal dan berkelanjutan. Proses evaluasi memungkinkan kita untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan terus meningkatkan standar kerja. Dengan demikian, kualitas yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan nilai yang tahan uji oleh waktu. Pendekatan ini menginspirasi kita untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan. Mengutamakan kualitas juga berarti kita harus selektif dalam memilih sumber daya dan metode kerja yang tepat. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa kualitas tidak bisa dicapai tanpa dukungan lingkungan yang mendukung, baik dari segi tim maupun fasilitas yang memadai. Dengan memilih cara kerja terbaik, kita akan lebih mudah menghasilkan karya yang unggul dan memuaskan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan memiliki dampak positif jangka panjang. Kualitas yang konsisten menjadi landasan untuk membangun keberhasilan yang tahan uji oleh waktu. Kemudian cara yang ke-14 adalah mengelola keuangan dengan disiplin dan strategis. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam meraih stabilitas finansial dan keberhasilan jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang dan disiplin dalam pengeluaran, kita dapat menghindari jebakan hutang dan pemborosan yang merugikan. Strategi keuangan yang efektif melibatkan pengalokasian dana secara bijaksana untuk investasi, tabungan, dan kebutuhan sehari-hari. Pendekatan ini memastikan setiap rupiah yang dimiliki dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan keuangan. Mengelola keuangan dengan disiplin berarti kita harus memiliki catatan yang jelas atas setiap pemasukan dan pengeluaran.
Yusuf Hamka mengajarkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan akan membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari kesalahan fatal. Dengan mencatat setiap transaksi, kita dapat mengidentifikasi pola pengeluaran yang perlu diperbaiki dan mengalokasikan dana untuk hal-hal yang lebih produktif. Sikap disiplin dalam pengelolaan keuangan juga mendorong kita untuk hidup sederhana dan menghindari pemborosan. Pendekatan ini membangun kebiasaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pendekatan strategis dalam mengelola keuangan melibatkan perencanaan jangka panjang dan investasi yang cerdas. Yusuf Hamka percaya bahwa setiap keputusan finansial harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan perhitungan risiko yang matang. Dengan melakukan diversifikasi investasi serta menabung secara rutin, kita akan lebih siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Strategi ini tidak hanya melindungi aset yang kita miliki, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan keuangan yang signifikan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang strategis akan memberikan dasar yang kokoh bagi stabilitas dan kemakmuran hidup. Mengelola keuangan dengan baik juga berarti kita harus mampu menentukan prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa perencanaan yang cermat akan membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, sehingga menghindarkan kita dari pengeluaran yang tidak perlu. Dengan memilah mana yang menjadi kebutuhan primer dan sekunder, kita akan lebih mudah membuat keputusan yang rasional dan tepat. Pendekatan ini juga menciptakan disiplin dalam berbelanja dan menginvestasikan dana, sehingga setiap pengeluaran memberikan nilai maksimal. Hal ini sangat krusial untuk mencapai kestabilan finansial dan mencegah krisis keuangan di masa depan. Kemudian cara kaya ala Yusuf Hamka yang harus kita tiru yang terakhir atau yang ke-15 adalah menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa setiap kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pelajaran berharga yang mengantarkan kita pada keberhasilan yang lebih besar. Kegagalan merupakan bagian alami dari proses belajar dan tumbuh, yang jika disikapi dengan bijaksana akan membuka jalan bagi perbaikan diri. Dengan mengubah perspektif terhadap kegagalan, kita akan lebih mudah melihat setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Pendekatan ini mendorong kita untuk tidak menyerah, melainkan terus berusaha mencari solusi di tengah setiap rintangan. Menghadapi kegagalan dengan sikap positif memerlukan keberanian dan keteguhan hati yang tinggi. Yusuf Hamka percaya bahwa ketidakmampuan untuk bangkit dari kegagalan hanya akan menghambat potensi diri dan merusak semangat untuk mencapai impian. Dengan menganggap setiap kegagalan sebagai batu loncatan, kita akan lebih termotivasi untuk mencari jalan alternatif yang lebih kreatif dan efektif. Proses ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan putus asa, tetapi justru membuka peluang untuk perbaikan dan inovasi. Sikap optimis yang dibangun dari kegagalan akan memperkuat tekad kita untuk terus maju menuju keberhasilan. Setiap kegagalan harus dijadikan sebagai evaluasi untuk memperbaiki strategi dan metode kerja. Yusuf Hamka mengajarkan bahwa introspeksi diri setelah mengalami kegagalan merupakan langkah penting untuk memahami letak permasalahan dan menemukan solusi yang lebih baik. Dengan menganalisis setiap langkah yang telah diambil, kita dapat mengidentifikasi kesalahan dan menghindarinya di masa depan. Proses pembelajaran ini tidak hanya memperkuat karakter, tetapi juga meningkatkan kemampuan kita dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan demikian, setiap kegagalan membawa kita lebih dekat pada pencapaian sukses yang lebih optimal. Mengubah kegagalan menjadi batu loncatan berarti kita harus mampu menerima kenyataan dan bangkit dengan semangat baru. Yusuf Hamka percaya bahwa kemampuan untuk menerima kekurangan dan belajar dari kesalahan adalah kunci untuk mencapai potensi terbaik dalam diri. Dengan sikap yang terbuka dan pantang menyerah, setiap kegagalan akan menjadi pendorong untuk terus maju dan berinovasi. Pendekatan ini menciptakan pola pikir yang resilient, di mana setiap rintangan dianggap sebagai kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Dengan demikian, kegagalan tidak lagi menjadi momok, melainkan menjadi pijakan yang kokoh untuk mencapai puncak kesuksesan. Demikianlah ulasan mengenai 15 cara kaya ala Yusuf Hamka yang telah kita bahas bersama.
Setiap prinsip yang diuraikan mengandung nilai-nilai mendalam yang tidak hanya mengarahkan kita pada keberhasilan secara materi, tetapi juga menumbuhkan karakter, keimanan, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga insight-insight yang telah disampaikan dapat menginspirasi Anda untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, menjalani setiap proses dengan penuh dedikasi, dan terus belajar dari setiap pengalaman, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Ingatlah bahwa kekayaan sejati adalah hasil dari keseimbangan antara usaha, keimanan, dan penerapan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh tokoh seperti Yusuf Hamka. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti keimanan, integritas, disiplin, serta inovasi dalam setiap aspek kehidupan, kita tidak hanya akan meraih kesuksesan duniawi, tetapi juga mendapatkan keberkahan yang abadi dari sisi Tuhan. Jadikanlah setiap langkah sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang penuh makna dan manfaat bagi diri sendiri serta lingkungan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga informasi dan inspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi pendorong semangat untuk terus berkembang dan meraih impian Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga setiap langkah yang Anda ambil selalu dipenuhi dengan keberkahan serta kesuksesan yang berkelanjutan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.